Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madam Mukhlisin, Madam Ani yang lagi mengajar di kelas Islamic Wealth Management di Institut Agama Islam Tazkiyah. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pinjaman online. Tapi ini bukan sembarangan pinjol, karena pinjolnya pergi ke kampus-kampus. Nah, pertama, salah nggak sih pinjol itu? Pinjol itu dari segi termanya, kalau dia legal tidak salah. Dari segi hukum dan terma, ya. Tapi kalau dia pinjol tidak terdaftar, tidak legal, namanya pinjol bodong, itu salah banget. Nah, bagaimana kalau pinjol ini dari perspektif syariah? Kalau pinjol ini memang tidak ada istilahnya dalam syariah, karena pinjol itu meminjamkan uang tidak ada dalam akadnya kalau di dalam transaksi online. Maka dari itu dia disebut dengan pembiayaan online, atau untuk membiayai suatu proyek atau suatu pekerjaan. Nah, itu namanya pembiayaan online, dan itu menggunakan akad-akad syariah. Ini buat sah nggak? Sah secara legal kalau dia tercatat di OJK, dan sah secara syariah kalau dia diakui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi tahu bedanya ya. Nah, maka dari itu yang perlu dicermati adalah bukan dari sah atau enggaknya, syariah atau enggaknya kalau dalam kasus pinjol yang sekarang lagi banyak masuk ke kampus-kampus. Tapi yang dipertanyakan adalah satu, apakah diperbolehkan suatu instansi pendidikan memberikan atau membuat kerjasama dengan institusi memberikan pinjaman kepada mahasiswanya. Dua, apakah tidak ada jalan lain untuk membantu mahasiswa yang sedang kesulitan keuangan, misalnya dari sisi beasiswa, potongan, atau menyalurkan kepada lembaga zakat bagi yang mustahil. Ketiga, bagaimana dengan akad-akad atau transaksi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut dengan pihak yang memberikan pinjaman? Apakah itu dijaminkannya aset orang tuanya, SK pegawai negeri orang tuanya, atau tabungan deposito orang tuanya, atau seperti apa? Ini juga perlu dipikirkan. Nah, tentu saja Madam sendiri sedang mengkaji, membuat usulan rekomendasi kepada pemerintah, apa sih skema yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi namun mengalami kesulitan untuk membayar uang SPP-nya. Ya, dari sisi manajemen keuangan atau perencanaan keuangan syariah, tentu saja mahasiswa dan tentunya sekeluarganya harusnya memiliki perencanaan dari sejak awal-awal. Tahu dong kita kalau anak kita akan kuliah 18 tahun lagi ketika dia lahir. Seharusnya merencanakan sejak dia lahir. Loh, apa perencanaan setelah lahir? Ada produk-produk lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan anak-anak yang masih kecil yang ketika lahir, dan ini Madam sendiri praktikkan. Jadi 3 anak-anak Madam yang masuk ke universitas, ya, yang terakhir yang nomor 3 akan masuk ke universitas tahun ini sudah disiapkan keuangannya dari sejak dia kecil. Nah, cukup enggak? Kan inflasi, betul. Kan kadang-kadang pilihan kampus juga beda-beda, betul. Tapi minimal Allah lihat. Allah ya sami, Allah ya basir, melihat ikhtiar orang tuanya, dan insya Allah ini lebih dimudahkan nanti jalan ke depannya. Jadi bagi mahasiswa yang sekarang ini apalagi belajar Islamic Wealth Management, harusnya nanti ketika udah menikah udah mulai merencanakan kalau anak pertama lahir ini gimana nih. Jangan merencanakan sekedar beli popok sama untuk pilih rumah sakit mana, atau baju bayinya gimana, atau dorongan strollernya yang mana. Jangan, itu mah jangka pendek banget. Kita harus far-sighted, melihat yang ke depan. Anak-anak kita butuh pendidikan yang baik, pastinya ya, kualitas makanan, kesehatan yang baik. Maka dari itu orang tuanya harus menyiapkan dari sejak awal lagi. Nah, yang kedua adalah mahasiswa juga harus menerapkan perencanaan keuangan. Kita tahu bahwa dari tadi latihan kita tadi ternyata ada sebagian mahasiswa diberikan rezeki oleh Allah melalui bantuan dari orang tuanya yang melebihi dari biaya hidupnya. Maka dari itu mahasiswa juga bisa dong. Sekarang lagi lebih, kita nggak tahu nih. Ketika tahun ketiga, tahun keempat, orang tua mengalami defisit keuangan. Sehingga kelebihan kita yang sekarang kita tabung, kita investasikan kalau bisa,
insya Allah dapat dipetik hasilnya ketika nanti di tahun keempat ketika orang tua mengatakan, aduh Azam gimana ya, Bapak kayaknya nggak bisa ngirim nih bulan ini, kamu masih ada kan di tabungan kamu, di investasi kamu pakai itu dulu ya. Biasa nggak orang tua ngomong kayak gitu? Biasa kan? Kalau Madam biasa, karena Madam udah membiasakan anak-anak Madam menabung dan kita pantau di mana uang-uangnya diinvestasikan di mana. Ada yang di saham, ada yang di reksadana, ada yang di deposito, ada yang di bisnisnya. Jadi Madam sampaikan kayak tadi barusan saja tadi Madam bilang nama anak Madam yang pertama, can you please pay this one for a while, then I will pay you back. Karena Madam tahu dia ada duit. Nah jadi seperti ini biasakan dibicarakan dalam keluarga. Transparansi dan juga supaya kita semua belajar tentang bagaimana merencanakan keuangan. Balik lagi ke isu yang awal, pemerintah harus turun tangan. Kita tahu bahwa ada dana abadi yang namanya LPDP. Dan ini sangat-sangat bagus sekali idenya yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan ya, salah satunya yaitu Ibu Sri Mulyani. Dan beasiswanya Madam sendiri melihat ya, saksi hidup melihat bagaimana saksi-saksi mereka diberikan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Sangat-sangat bagus sekali skemanya. Ya, bahkan bisa membiayai bagi yang laki-laki ya, membiayai atau mendapatkan bantuan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya sampai 2 orang. Jadi kalau kalian kuliah ke Inggris, biaya kuliah di Inggris berapa kali lipatnya kira-kira kalau dibandingin kuliah di Tazkiyah? Ada yang mau nebak? 10 kali? Satu semester 8 juta ya, kira-kira ya. 80 juta satu semester? Tahu nggak? Di sana itu biaya kuliah bisa satu tahun 250 juta. Dan biaya hidup juga sama sekitar 250 juta. Berarti kalau kita kuliah 3 tahun, oh deh ya, S1 di sana hanya 3 tahun. Jadi kalau kita kuliah 3 tahun S1 di Inggris, kita harus siapkan berapa uangnya? Berapa? 750 juta. Itu di kampus biasa-biasa aja. Kalau kampus yang bagusan, ya, yang top 10 misalnya, itu bisa 1 tahun kita harus siapkan 1 miliar. Jadi ada yang kampus yang 3 tahun studi anaknya dia nyiapkan 3 miliar. Tergantung juga bagaimana gaya hidup anaknya. Maaf, banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia Madam temui ketika di Inggris, ada yang suka karaokean, Halloweenan, nonton, jalan-jalan sana sini, gaya, itu lebih banyak lagi biaya keluarnya. Ya, jadi kita tahu bahwa biaya kuliah di luar negeri nggak sedikit, tapi LPDP mantap, bisa memberikan bantuan beasiswa. Nah, Madam lagi merancang kalau LPDP bisa memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat mahasiswa yang melanjutkan kuliahnya. Terus bayarnya kapan dong? Bayarnya nanti kalau setelah bekerja. Ini sudah dilakukan di Malaysia, di berbagai negara, ya, Singapura, Brunei, itu dikembalikan dan uang yang dicicil itu sangat kecil sekali. Dan yang serunya ada skema, misalnya kita minjem nih ya, aku minjem dong 8 juta di Tazkiyah dikali 8 berapa? 64. Biaya uang pangkalnya berapa? Katakanlah 10 juta, 74 juta toh? 70 juta dipinjamkan. Tapi ini skemanya ada yang cantik. Ini pinjem ya. Nanti kalau kamu lulus IPK-nya 3,75 jadi beasiswa. Keren ya, keren ya. Teman Madam banyak orang Malaysia yang pinjam ujung-ujungnya dikasih beasiswa. Kalaupun yang nggak dapat 3,75 IPK-nya, dia bayar nanti setelah kerja. Kecil. Misalnya potongannya sekitar 500.000 per bulan gitu, nggak ngerasa kan? Tapi memang jadi multi years. Tapi pemerintah kan memang nggak megang, nggak ini ya, nggak berkomersil kepada rakyatnya. Jadi memang itu tugas pemerintah sebenarnya ya, memberikan beasiswa bagi yang betul-betul lolos seleksi, cerdas, dan tidak semuanya bisa punya kesempatan untuk beasiswa. Walaupun LPDP tidak melihat miskin atau tidaknya ya. Jadi Madam lihat di sana yang dapat LPDP kaya juga, malah duitnya lebih bawa pergi haji. Saking dia pinternya merencanakan keuangannya ya. Banyak mahasiswa LPDP itu ada yang pulang untuk modal nikah. Karena apa? Dia bisa hemat. Di Inggris itu nggak kayak tadi yang Madam sebutkan.
Nah, jadi skema ini akan bisa insya Allah membantu mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Untuk sementara ini bagaimana menertibkannya? Pertama, ditinjau lagi kerjasama yang ada di kampus-kampus, ya, pastikan legal. Kedua, untuk sementara ini ya, karena pemerintah kan masih belum mengumumkan adanya istilahnya skema pinjaman, ya. Nah, karena ada juga dampak negatifnya. Ketika banyak yang pinjaman-pinjaman gini, banyak juga yang nggak patuh membayar pinjamannya. Akhirnya ada semacam utang tak terbayarkan cukup besar, seperti di Amerika, di Australia. Tapi lagi-lagi kalau Madam sampaikan tadi kan dananya bukan dana komersil, dana abadi umat. Jadi memang kalau dia tidak bisa memulangkan, pertama ya tentunya harus mendisiplinkan ya. Kan dalam Islam juga boleh mendisiplinkan bagi yang lalai membayar didenda atau lalai membayar tidak boleh melamar pekerjaan di pemerintah misalnya. Jadi itu harus dibuat skema seperti mereka betul-betul disiplinkan. Jadi sekali lagi utang diperbolehkan dalam Islam, namun utangnya harus sesuai syariat. Ya. Nah, kedua, perencanaan keuangan diperlukan, sangat-sangat diperlukan dalam merencanakan pendidikan di masa depan. Namun harus direncanakan sejak awal-awal lagi, bahkan ketika orang tua mendapatkan anak pertamanya yang baru lahir sudah direncanakan dengan cara menyisihkan keuangannya di dalam bentuk produk khusus untuk pendidikan. Ketiga, kalau memang ada skema yang namanya skema pinjaman dari pemerintah, ini sangat bagus, apalagi bisa dikonversi untuk menjadi skema beasiswa. Namun kedisiplinan, sistemnya, skemanya harus betul-betul dibuat sedemikian rupa supaya dapat memberikan kebaikan-kebaikan bagi rakyat Indonesia. Saja mungkin dari Madam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.